welcome back to SMPT Rahmania Boarding School. How are you today? I hope all of you good condition. Today we learn about starting purpose and intention. With me, Miss Nita. Okay, first of all, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. As for this basic competence and learning objective like this. Okay, what is starting purpose and intention? Do you know? Okay, I will explain. To start a goal and intention by conjunction. Untuk menyatakan suatu tujuan dan niat oleh kata penghubung. Ada 3 cara untuk menyatakan to state purpose and intention. Ya, yaitu to untuk, in order to agar, supaya, so that sehingga. What is the conjunction? Do you know? Okay, that's right. Conjunction connect words, phrase, clause, and sentence together. Jadi conjunction itu adalah kata penghubung yang menghubungkan kata, frase, klausa, dan kalimat secara menjadi satu. Nah, conjunction yang kita gunakan yaitu to, in order to, and so that. Ya, kita akan menggunakan dan mendeskripsikan tujuannya. Untuk apa sih? Nah, di sini ada, sebelum kita lanjut ke contoh, before we continue to the example, make sure that you understand what is the clause and phrase. Clause is a group of words that include at least a subject and a verb. Phrase is a group of words that does not include subject and verb. Jadi kalau klausa, sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Kalau frase, dia tidak mempunyai subjek dan kata kerja. Lanjut. Oke, ini ada contoh dari frase. Yang pertama, under the tree. Nah, seperti ini. Dia tidak ada subjek dan tidak ada verb. Lalu near the wall, at the door. Nah, kalau klausa, dia ada. The example, clause. They eat banana. If you come late, Sultan arrived at Bandung. Nah, they di sini yaitu subjeknya. Di subjek juga. Sultan juga subjek. It, come, arrive, ini yaitu verbnya. Nah, kita sudah mulai nih masuk ke conjunctionnya yaitu so that. Apa sih so that? So that, conjunction so that means sehingga, supaya. Nah,
This conjunction is used when the sentence states an activity can, created, or present, and so that. Use modal. Modalnya apa? Can, will, would. Kata penghubung so that artinya sehingga atau supaya. Ya, dia digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah. Ya, jadi mencegah suatu kegiatan. Kata penghubung ini perlu menggunakan modal dan diikuti oleh klausa. Pattern so that. So that plus subject plus verb. Nah, contohnya. I get up early, blah blah blah. I will not miss the bus. Saya bangun pagi-pagi. Ini kita anggap tidak terlihat ya, so that-nya. Saya tidak akan ketinggalan bis. Nah, so that di sini artinya sehingga. Jadi apa? Saya bangun pagi sehingga saya tidak tertinggal oleh bis. Siapa? Karena dia telah bangun pagi. Itu. Contoh yang kedua yaitu contohnya example clause-nya, he studies English diligently. Simple phrase, he will speak English fluently. Nah, kita pakainya pertama kita bahas so that. He studies English diligently, blah blah blah. He will speak English fluently. Dia belajar bahasa Inggris dengan rajin, secara rajin, blah blah blah. He will speak English fluently. Dia akan lancar bahasa Inggrisnya. Nah, karena dia so that, ya, kita lagi menjelaskan so that. So that itu terdiri dari subjek, ada modal, ada verbnya. Jadi dia pakainya so that. Nah, isinya apa jadinya? Isinya so that. Ya, dia belajar bahasa Inggris dengan rajin sehingga dia bisa berbicara bahasa Inggris. Dia bisa lancar bahasa Inggris. Yang kedua, in order to. Nah, kalau so that dia ada subjek, ada modal, ada verb. Sedangkan in order to dia hanya verb saja. Contohnya, he studies English diligently, blah blah blah. Speak English fluently. Dia belajar bahasa Inggris dengan giat, secara rajin, bla bla bla, bahasa Inggris dengan lancar. Apa yang akan dia katakan? In order to, agar bicara bahasa Inggrisnya jadi lancar. Lalu in order to, dia ada dua bentuk, yaitu in order to yang positif, ini yang positif ya. Nah, kalau yang negatifnya ini, in order not to, agar tidak. Kalau in order to yang positifnya agar supaya, ini negatifnya. Contohnya, I phone in order to
find out if he was still there. Ini yang positifnya. Yang negatifnya yang ini nomor 2. Mr. Hamid must get up early in the morning in order not to miss a lesson. Lanjut. Yang terakhir yaitu to, untuk. To diikuti oleh infinitives yaitu verb 1. We use to in the less formal situation, then the use to in less formal situation followed by phrase. Contohnya, we should joke to have stronger, ya. Kita harus berolahraga untuk lebih kuat. Yang keduanya, he studies hard to pass the exam. Kita harus belajar secara giat agar lulus ujian. Nah, contoh yang kedua yang menggunakan to, kita klausanya itu Mom need some butter. Yang phrase-nya I make a cake. Kalau tadi so that, dia harus menggunakan ada subjek, ada modal, ada verb. Kadang juga ada subjek, ada verb. Nah, kalau to, dia subjeknya menghilang. Akhirnya, Mom need some butter, blah blah blah, make a cake. Nah, subjeknya hilang. Apa isinya? Isinya adalah kita artikan dulu. Kita artikan terlebih dahulu. Mom need some butter. Apa? Ibu butuh mentega. Nah, buat apa sih? Make a cake, membuat sebuah kue. Apa isinya? To, untuk. Seperti itu. Oke, ini sumber belajar yang saya ambil. Thanks for the attention. That's all about starting purpose by conjunction. Hope you know and understand about learning today. And say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.